pesawat jatuh karena sinyal telepon. Bisa, jangan bandel ya. Itu beneran. Beneran. Pertama, saat take off itu adalah saat yang paling bahaya. Yes. Nurut ya sama pramugari ya. Be happy for this moment. Welcome to the family. As I am. Duh, hari ini aku kedatangan tamu Adisti dari channel Adisti Anggraini. Adisti Anggraini. Adisti ini adalah profesinya dulu adalah sebagai senior pramugari dari Emirates Airlines ya. Jadi yang seperti kita ketahui kalau Emirates itu kan internasional. Ya, ya. Terus dan aku juga beberapa kali pakai Emirates. Dulu pertama kali waktu itu ada satu pesawat yang paling besar kayaknya yang paling besar di dunia. Airbus 380, 800 Ya, itu pertama kali datang ke Belanda dan aku adalah penumpang pertama. Oh ya? Ya. Oh yang Terus, pas landing di Schiphol tuh Schiphol. disiram Ya, pakai ya. air pemadam kebakaran ya? Ya, nah Wah itu keren itu banget. aku orang pertama, ya bukan orang pertama sih, maksudnya rombongan pertama Ya. yang datang dari yang terbang dari Amsterdam ke Dubai. Ya, itu Jadi- pesawat penumpang terbesar di dunia saat Nah ini. itu waktu kamu itu jadi kru belum sana? Udah dong. Tapi di pesawat itu enggak? Enggak, aku nggak di situ. Enggak, Aku nah. nggak di situ, tapi aku udah terbang ya. Dan aku tuh selalu kalau travel gitu ya, selalu suka tuh pertama kali yang aku tuh suka tuh sama pilot. Ya? Karena aku pikir gini, pilot itu memang orang harus pintar ya, karena dia membawa manusia ya. Ya. Itu jumlahnya ratusan. Yes. Ratusan itu terus dia bisa bawa kita terbang, terus kita sampai dengan selamat, itu kayaknya Iya. tugasnya yang Berat. berat banget Iya, ya. Dan juga aku lebih suka juga dengan profesi seperti Adisti kalau melayani para penumpang gitu ya. Ya. Jadi aku tahu banget itu bahwa tidak penumpang semuanya nice. Enggak. Nah, ya kan? Enggak. yang di sini aku pengen cerita, aku tanyain sama Adisti kapan mulai awal-awalnya jadi pramugari? Aku dulu tahun 2010 mulai terbang, mulai join Emirates itu resign tahun 2017, berarti 7 tahun totalnya. Tapi ini adalah profesi pertama sebagai pramugari atau sebelumnya pernah di Indonesia? Enggak, ini profesi pertamaku sebagai pramugari. Jadi aku pertama kali apply langsung ke Emirates Airlines. Kenapa mencoba di Emirates? Kenapa tidak mencoba pertama di Indonesia? Kenapa ya? Nggak tahu. Karena mungkin emang sebenarnya aku nggak pengen jadi pramugari, Ya. ya Bang. Jadi aku selalu pengen tinggal di luar negeri gitu, pengen melihat dunia gitu Ya. dengan mataku sendiri. Ya. Dan ketika itu aku baru lulus kuliah ya, Ya. tahun 2008 lulus kuliah tuh aku ikut sama dosenku gitu, ikut Ya. proyek-proyeknya Ya. ngajar-ngajar. Ya. Terus aku disuruh jadi staf pengajar di kampusku karena aku mau cari beasiswa sebenarnya untuk meneruskan sekolah ke S2. S2. Ya, Nah, karena aku pikir kalau aku sekolah nih, kan aku bisa tinggal di luar negeri, Iya. terus nggak harus bayar gitu, karena beasiswa kan, Ya, gitu. ya. Jadi, jadi Satu-satunya dari cara, Eropa, ya. aku bisa jalan kemana-mana gitu. Jadi Ya. aku pengen beasiswa gitu. Ya. Tapi dalam proses itu, aku lagi cari-cari beasiswa dan ikutan proyek gitu untuk ngumpulin referensi. ya. Aku ketemu sama temenku itu ngajakin untuk walk-in interview di Emirates Airlines ini. Dia sebelumnya juga pramugari atau memang Bukan. juga baru mencoba? Dia juga mau coba. Terus kalian berdua maju? Kita berdua daftar karena aku mau nemenin dia sebenarnya awalnya. Aku yang keterima, dia malah enggak. Oke. Gitu. Jadi itu 2010. 2010. Nah, jadi itu kan tesnya di Indonesia. Di Indonesia, di Jakarta. Jadi Indonesia terus trainingnya langsung ke Dubai. Dubai. Ya. Nah, jadi kan ini kan sebagai orang yang bisa dibilang sebagai orang awam yang tidak pernah terbang sebelumnya sebagai kru ya. Jadi ini langsung yang ke penerbangan internasional. Itu rasanya gimana? Deg-degan banget ya. Sejujurnya aku tuh belum pernah terbang Emirates. Jadi waktu sebelum aku kerja di Emirates, aku belum pernah terbang pesawat Emirates. Jadi aku sama sekali nggak tahu. Karena banyak kayak orang yang terbang internasional, aku belum pernah. Jadi aku masih kayak yang meraba-raba ini gimana ya. Cuman waktu itu aku adalah yang jadi pemikiran orang tua aku, kenapa aku dikasih ya akhirnya kerja di Dubai, karena kan ya UAE gitu ya, negara Islam. Meskipun modern tapi tetap aja. Dan Emirates Airlines ini kan semua manajemennya orang Eropa, orang Barat gitu ya, tapi pemiliknya itu orang Dubai ya. Jadi masih ada norma-norma agama gitu ya. Meskipun nggak terlalu strict apa gimana, karena kan juga seragamnya kamu lihat kan ada kayak ada ini ya, scarf gitu ya. Nah, terus ada perlakuan antara senior dan junior waktu itu yang diterima? Nah, itu yang aku juga kaget ya, karena aku juga punya teman beberapa yang udah jadi pramugari ketika itu, lokal maupun internasional.
di Asia ya banyaknya. Dan memang di Emirates itu ternyata karena ini airline kebanyakan orang-orangnya orang Barat gitu ya. Jadi memang nggak begitu tidak ada senioritas sama sekali. Aku kaget karena kayak pilot aja nih, kalau misalnya orang Indonesia selalu manggil cap. Ya, kalau di luar negeri? Nggak ada. Mereka nggak mau dipanggil cap. Oh ya? Nama, I'm Reza, ya udah aku manggilnya, hi Reza, do you wanna eat something? Gitu. Ya, oke. Mau makan apa? Oke. Nggak ada yang mau dipanggil captain, harus sama rata. Kalau ada perlakuan yang tidak adil, kamu bisa laporkan dan itu bisa jadi indisciplinary action ya. Nah, sekarang sudah diterima menjadi pramugari. Tugas pertama, flight pertama itu kemana waktu itu kalau masih ingat? Aku masih ingat itu flight deket ya, jadi bolak-balik gitu ya. Karena itu kita disebutnya kayak penerbangan percobaan. Iya. Itu ke Kuwait apa ya? Itu deket banget, kayak cuma 50 menit, 1 jam lah. Oke, itu penerbangan pertama. Iya, pertama kali banget. Ya. Terus aku ingat layover pertama itu aku ke Glasgow. Oke, masih ingat tugas pertama waktu jadi pertama kali terbang, pertama kali gimana waktu itu? Grogi. Jadi? Grogi, tapi karena kita udah training kan ya Bang. Ya. Jadi sebelum terbang itu trainingnya intensif banget. Itu berapa lama trainingnya? 2 bulan. Oh, trainingnya 2 bulan. Ya, 2 itu bulan. di Arab. Di Dubai ya. Jadi karena udah training, jadi aku udah tahu. biasa. Jadi Ya. pas tugas pertama itu masih dibimbing sama senior. Ya. Jadi Jadi kita masih nonton aja. Jadi nonton gitu, kayak ngeliat dulu. Ikut jalan di belakang. Training lah, kayak training kalau di restoran kan sama ya, kalau ada training. Kita nggak usah kerja tapi observasi dulu. Itu berapa lama waktu itu? Seperti itu? 2 flight aja. Oke. Ya, jadi flight yang bolak-balik itu sama flight yang layover kita bilangnya ya, kalau kru itu berarti kita nginap di situ terus pulang lagi. Oke. Udah gitu kamu jadi kru beneran, tapi kayak masih ada probationary gitu ya, 1 bulan kayak percobaan. Di situ kamu jangan sampai ada kesalahan fatal ya, tapi bener-bener yang fatal ya. Kesalahan fatal kalau di Dubai itu, di negaranya sendiri, berhubungan dengan drugs dan alkohol. Oke, itu zero dilarang. tolerance itu nggak akan. Jadi misalnya dalam waktu 1 bulan kamu ketahuan minum di pesawat ya, lagi duty pakai seragam, nah itu kamu udah langsung dikeluarin. Sekarang kita bicara kalau aku penumpang dan pramugari ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang aku tuh sebenarnya penasaran selama ini. Mereka tidurnya di mana ya? Terus apakah mereka makan dengan yang sama dengan para penumpang gitu ya. Jadi kalian juga harus menjaga sikap untuk bisa seprofesional mungkin itu di hadapan penumpang ya. Aku tuh pertama kali yang aku pengen tanyakan, saat kalian terbang itu penerbangan jauh dari Indonesia ke Belanda, Australia lah gitu ya. Itu kan ada 2 Australia, dari Dubai ke Australia ya. Itu kan ada 2 kru kalau nggak salah ya. Karena ada beberapa orang yang aku lihat dari awal, setelah itu kok nggak ada lagi. Ada orang yang baru. Itu gimana cerita? Itu gimana sebenarnya? Ya, kalau soal tidur ya. Jadi ada tempat, ada kompartemen di atas. Di bawah apa di atas? Tergantung pesawatnya Bang. Ya. Kalau misalnya pesawatnya A380 itu yang paling besar itu di bawah. Ya. Jadi di selantai dengan kabin. Kalau di Boeing 777-300 itu di atas, jadi di level kompartemen, di level head track di situ ada kasur-kasur, namanya crew rest compartment CRC. Jadi kita tidur di situ. Jadi sebenarnya set krunya itu kalau tergantung airline-nya ya. Jadi ada yang kadang-kadang kita bawa 1 set kru untuk balik lagi bawa pesawatnya. Tapi kalau di Emirates Airline itu kru yang sama, tapi mereka harus istirahat. Jadi misalnya 8 orang. Jadi 4 orang itu kerja, ntar yang 4 lagi tidur, ntar gantian. Oh, jadi satu kru dibawa barengan, tapi yang 1 istirahat dulu. Yang 1 kerja. Oh gitu, jadi 2 shift gitu. Aku pikir pertama apa mungkin yang si A, si B, si C ini pertamanya di bisnis kelas dulu, setelah itu di ekonomi, atau mereka juga melayani yang bisnis kelas atau ekonomi. Itu ada? Yang kedua ya. Itu memang ada? Ya, memang ada. Kalau lagi-lagi tergantung airlines-nya. Kalau di Emirates, jadi ada 1 airlines yang senioritas itu ditentukan sama kelamaan dia di serving time-nya di perusahaan. Kalau di kita itu tergantung prestasi. Jadi kalau misalnya kamu mau dapat upgrade, ya kamu harus apply ke promosi itu. Jadi kalau udah di ekonomi, kamu ntar di ekonomi aja kerjanya. Oh, nggak bisa masuk ke VIP? Nggak bisa ke karena? business class. Karena memang kamu nggak ada trainingnya. Oh, memang jadi trainingnya cuma ekonomi aja. Emang ada perbedaannya? Ada perbedaannya, banyak. Bukannya kalau bikin servis itu sama? Sama konsepnya, tapi tentu saja dong, kan penumpang juga bayarnya beda. Jauh. Memang seistimewa apa? Istimewa sekali. Contohnya? Contohnya Yang tidak didapat di ekonomi?
gelas di ekonomi Iya. pakai plastik ya. Iya. Kalau di bisnis kelas ting 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 gelasnya kaca. Kristal. Kaca ya. Itu satu doang ya, dan banyak lagi, banyak banget lah. Di ekonomi kelas selimutnya lebih tipis, di bisnis kelas lebih tebal. Terus ada champagne di bisnis Kalau kelas makan harus udah pasti? bayar. Kalau makan udah pasti. Beda? Biasanya menunya sama, tapi penampilannya beda. Jadi kalau di ekonomi itu cuma ada 2 atau 3 pilihan, Ya. di bisnis kelas ada 3 courses meal. Oke. Ada pembuka, ada makanan main course, Iya. makanan utama, Makanan dan utama makanan sama penutup. Ya. Kalau di ekonomi juga sama, tapi semua disediakan jadi satu, di satu tray semuanya ngumpul. Kalau bisnis kan enggak, kayak fine dining, Oh. satu dulu makan, terus Ambil diangkat lagi. ya, terus dikasih main course, main course diangkat, penutup. Benar kayak di restoran persis, kayak fine dining. Karena aku sampai sekarang ini jujur aja belum pernah naik bisnis Aku kelas. juga belum pernah, cuma Tapi kerja. kerja di bisnis kelas. Iya. Awalnya ekonomi dulu, setelah itu bisnis kelas. Ya, setelah itu aku naik jadi supervisor. Itu berapa lama prosesnya? Prosesnya aku di bisnis kelas, di ekonomi kalau nggak salah hampir 3 tahun. 3 Terus aku tahun? pindah ke bisnis kelas setahun setengah, terus aku Ya. jadi supervisor hampir 3 tahun aja. Perbedaan gaji pasti ada dong. Besar, jauh. Besar. Ya. Walaupun kita satu pesawat, satu tujuan ya. Iya, karena kan pekerjaan lebih, ya Sebenarnya kan bukannya lebih lebih detail sebenarnya bang, lebih detail. Jadi kalau misalnya gini, penumpang ekonomi kan lebih banyak. Jadi yang kita kasih pun ya segitu aja. Gimana sih, bandingin aja. Ada 300 orang, kamu ada 7 kru. Ya. Sementara bisnis kelas itu ada 12 orang, 12 orang. 4 kru. Itu lebih sedikit. Looks kan? Ya, dan lebih detail lagi Lebih pekerjaannya detail, lagi, iya. lebih mungkin saya- Personal. ya, itu Ya. juga diituin. Berarti kalau pernah berapa tahun di bisnis kelas tadi? Sorry. Di bisnis kelas itu sebentar sih, setahun setengah doang. Tapi kan habis itu aku jadi supervisor. Ya. Nah itu juga aku masih supervising bisnis kelas dan Sekarang kita bicara soal bisnis kelas dan penerbangan internasional ya. Sudah berapa orang hebat yang pernah kamu temui sebagai penumpang? sayangnya belum pernah. Aku tuh sering banget. Artis contohnya. Nggak gitu. Jadi ada satu orang pemain bola. Pemain bola dari Belanda. Orang-orang pada bilang nih, Ya. itu terkenal banget. Tapi aku nggak tahu itu siapa. Aku bikin foto anyway. terus Aku kasih ke pertuaku. Oh ini terkenal banget nih. Aku lupa namanya siapa. tapi selfie berdua. Selfie berdua. Tapi nggak tahu itu siapa. Aku pernah ketemu sama Bapak Amin Rais. Oke, itu penumpang. Kebetulan melayani sendiri. Iya, main sendiri. Iya. Agim sama istrinya yang kedua. Oh jadi oke. Terus Pernah. Terus siapa lagi ya? Aku pernah melayani. Aku kalau yang Hollywood stars nggak pernah. Aku juga nunggu-nunggu nih kalau aku ke New York, aku ke mana gitu, ke Amerika ya. Iya. Pengen atau ke Hollywood nih, Ya. pengen dapat artis internasional gitu Ya, kayak internasional teman-temanku. siapa ya? Nggak pernah. belum rezeki. Atau artis Indonesia. Juga banyak banget keluarga konglomerat Indonesia yang aku bawa. Nggak usah sebut namanya ya. Oke. Takutnya kan privacy. Terus itu gimana? Antara melayani, maksudnya gini, orang biasa yang naik bisnis kelas juga banyak ya, dengan orang yang benar-benar kaya. Ya. Kan kalau biasanya itu kan lebih, Demanding. ya, gimana itu ceritanya? Sama kayak yang di restoran aja. Kalau misalnya orang yang udah sering banget terbang dan Itu, sering ya. banget menikmati luxury gitu, mereka lebih chill biasanya, lebih santai. Oke, beda yang lagi? di-upgrade itu loh yang demanding, karena kan jadi suka ada upgrade ya teman-teman. Kalau misalnya kepenuhan nih di ekonomi kelas, terus kamu di-upgrade kan, Ya. itu tuh aku nggak pernah dapet. Pernah dapat perlakuan yang tidak menyenangkan nggak dari pesawat? Sering lah bang. Contoh? Ya, contohnya apa ya, komplain sih karena apa ya, karena yang tadi aku bilang itu ya, kalau orang apalagi yang di bisnis kelas gitu, kalau misalnya mereka udah bayar mahal, ekspektasinya kan tinggi, Lebih gimana gitu. dan kadang ada hal-hal yang aku nggak bisa selesaikan di pesawat gitu loh ya. Kalau misalnya soal service, makanan apa ada yang salah, itu aku bisa perbaiki kan. Tapi kalau kayak misalnya screen apa namanya itu bang, monitornya TV-nya rusak, itu ya. rusak. Nah, itu kan susah ya, itu mau diapain lagi, ya ampun. Tapi itu challenge-nya jadinya. Tapi perlakuan terbaiknya nggak begitu apa ya, aku selalu mikir itu tuh they're talking to my uniform, mereka ngomong ke seragamku, ke perusahaan, bukan ke aku. Aku adalah cuman apa ya, nama perusahaan gitu loh, logo. Jadi aku nggak pernah ambil hati. Jadi memang kalau ditanya pernah nggak ada perlakuan menyenangkan, sering, tapi aku nggak ambil hati gitu loh. Jadi aku merasa profesional aja. Dia komplain ke perusahaanku, aku selesaikan. Kalau nggak bisa ya aku angkat tangan, aku akan escalate ini ke orang yang bisa menyelesaikan. Kayak misalnya itu monitor rusak, aku nggak bisa ngapain kan. Aku bilang sama penumpangnya, kalau pesawat kosong aku pindahin, kalau pesawat penuh
Aku minta maaf, aku tawarkan apa yang aku punya. Aku tuh kalau di pesawat tuh suka banget lapar, ya, suka banget lapar. Sementara kan porsi makanan itu kan kecil-kecil, Iya, kecil-kecil. Kadang-kadang tuh aku mikir loh, sampai sekarang aku masih mikir, bisa nggak sih sebenarnya Mbak minta 2 gitu? Iya dan tidak jawabannya ya. Iya, jadi sebenarnya kalau aku nanya sekarang, aku penumpang, terus Mbak boleh minta 2 nggak? Jawaban kamu apa pertama? Saat ini saya cuma bisa kasih 1. Tapi kalau nanti saya sudah selesai servis, Iya. kalau ada lebih saya akan kembali ke Bapak, saya kasih lebih. Karena ada orang yang menolak makan. Karena di pesawat itu sudah diporsi semuanya, Bang. Jadi 300 orang ya 300 kaserol, kita nggak ada lebih, nggak bisa masak kan. Nah, tapi kan yang di bisnis kelas kan itu kan mereka ada pilihan 5 macam. Betul. Ya, betul. berarti kan ada offer dari bisnis kelas, kenapa nggak bisa dibawa ke... Bisa, itu kita tunggu, kita simpan untuk service recovery. Misalnya, Abang pesen vegetarian meal, Ya. karena vegetarian, Ya. tapi kalau satu dan lain hal itu nggak kebawa di pesawat. Ya. Aku ambil dari bisnis kelas untuk menyenangkan mereka. Oh. Service recovery itu nomor 1. Jadi itu kita simpen dulu karena itu kita bilang Kita tunggu sampai dulu. selesai. Ya, ya. Service nanti kalau ada sisa kita akan kasih. Kita akan kasih apapun itu. Oke. Setelah selesai semua. Gitu. Terus kalau kru, apakah kru makan makanan yang sama yang diberikan sama penumpang atau kalian bisa request sendiri makanan untuk selama kalian terbang atau dalam tugas? Ya, iya dan tidak. Ada crew meal namanya, itu sudah disiapkan oleh catering. Oke, untuk jadi crew. ini menarik banget nih. Nggak Ini ada menarik sih, banget. ini hal yang penumpang nggak tahu ya. Ya. Ada crew meal kita udah dikasih sama Jadi sebelum catering. terbang? Ada ya, kita udah load Jadi semuanya. bisa checklist gitu. Iya, satu kart ada crew mealnya. Itu tugasku dulu sebagai supervisor harus memastikan itu ada. Jadi si A pengen ini, si B pengen ini, Oh, atau enggak. Paling kayak sama aja kayak misalnya ada 3 ayam, 3 vegetarian menu, Ya. 3 salmon misalnya gitu Ya, ya, ikan. ya. Jadi nggak spesifik karena kan nggak tahu ya siapa yang mau terbang situ kali itu kan itu bisnis gede banget ya si Ya. catering ini. Ya. Jadi ada makanan untuk kru. Tapi lagi yang tadi aku bilang banyak flight kayak flight malam penumpang dari 300 orang yang makan cuma 100 orang karena lain tidur. Ya, Jadi ya. 200 makanan itu lebih kan, Ya. ya itu kita kasih ke penumpang yang mau lebih, Ya. kita kasih ke kru yang mau makan ya boleh silahkan karena itu akan dibuang sudah. Itu porsi sama dengan sama persis makanan yang kita yang dikasih penumpang. Yes, persis sama. Oke. Ya. Oke. Nah, untuk pilot sendiri. Pilot juga ada dari Jadi crew meal khusus itu, ya, yang kru Ya. makanannya, yang pilot. pilot termasuk dalam. Jadi dalam aku pernah dengar cerita, aku nggak tahu benar atau nggak. Kebetulan ini Adisti pramugari, aku tanya langsung. Ya. Apakah benar makanan pilot itu hanya boleh dikasih secara orang yang khusus karena nanti alasannya takut diracuni atau makanan diracuni, jadi nggak terjadi sesuatu. Itu benar nggak? Iya dan tidak. Benar kalau pilot itu makan khusus. Khusus Tidak ya? benar kalau itu karena takut diracuni. Alasannya ada. Jadi pilot itu ada 2 ya. Ada captain and first officer, Ya. pilot dan co-pilot. Ya. Jadi mereka berdua ini kan di ruang kemudi nggak boleh makan makanan yang sama. Karena kalau satu dari makanan itu yang tadi ada beracun, Ya. dua-duanya incapacitated. Ah. Jadi harus berbeda menunya. Jadi tadi nggak boleh makan berdua karena nanti takut salah satu. Ya, jadi nggak boleh makan 2 menu yang sama. Ya. Ya. Karena kalau makanan itu beracun Ya. atau makanan itu dengan alergi atau Ya, gimana lah ya, dua-duanya bakal sakit. Ya. Siapa yang mau kemudi? Berarti benar yang aku dengar itu. Benar, itu untuk safety ya. Jadi makanannya memang khusus, tapi bukan berarti khusus itu spesial. Ya. Intinya mereka nggak boleh makan makanan yang sama. Jadi pilot nggak boleh makan makanan penumpang. Ya, Mereka oke. suka minta sih kadang-kadang. Mhm. Kalaupun iya mau ya harus dibedain sama si kopilot. Juga banyak kan penumpang yang diam-diam ngerokok dalam toilet juga ada ya? Banyak, Itu pasti ketahuan nggak? pasti ketahuan. Ketahuannya dari sensor. Tercium, ada sensor juga. Oke. Oh, Itu jadi kan kecil ya ruangannya Ya. dan itu kan ketutup ya, jadi pasti Ya. kecium. Terus memang kalau yang udah jago gitu langsung gitu kan dia nggak kecium ya. Bisa. Tapi sebenarnya ada sensor ya, ada smoke detector. Jadi Oh, kalau ada dalam volume yang banyak akan menyala dia. jadi gimana pun juga usaha lu tetap aja bakal ketahuan. Ketahuan. Apa benar kata orang 7 menit pertama saat take off itu adalah saat yang paling bahaya? Yes, nurut ya sama pramugari ya. Itu kenapa? Karena memang banyak kecelakaan di take off dan landing, itu paling banyak karena disitulah. Karena kan kalau cruising itu pilot udah pakai autopilot sekarang, Bang. Nggak ada yang mereka nggak nyupir lagi, udah Oh, jadi semuanya udah pas take off landing mereka benar-benar harus steering, harus dengerin, harus ngelihat dan sebagainya. Dan sebagai penumpang dan sebagai kru apalagi ya, penumpang mungkin nggak begitu. Sebagai kru itu kita harus benar-benar alert, benar-benar konsentrasi ketika itu. Karena hal buruk terjadi pada saat take off dan landing 7 itu menit 7 menit pertama. pertama. Alasan kenapa harus buka jendela saat take off? Nah ini nih aku sering banget berargumen sama penumpang. Kenapa? Alasannya?
Karena pilot itu kan di depan ya. Ya. Dia jauh kan ya, dia Yeah. nggak bisa melihat apa yang terjadi di belakang, dia nggak bisa melihat apa yang terjadi di wings, di sayap dan di mesin-mesin. Oke. Itu harus terbuka. Kenapa? Yeah. Penumpang adalah mata dari pilot. Kalau penumpang lihat keluar ada api, itu api cepat ya Bang ya, 90 detik. Oke. Itu bisa menghanguskan seisi pesawat. Oke. Itu perlu, jadi harus cepat. Jadi kalau misalnya ada engine failure atau ada burung misalnya nyangkut di sayap, itu kan bahaya loh, itu bahaya, bisa Oke. jadi kecelakaan. Penumpang teriak kan, api. Nah, kita bilang ke pilot. Oh, itu tujuannya. tujuannya. Tidak lain, tidak bukan kamu nggak karena boleh tidur, bukan. Bukan karena takut pesawat dibajak segala macam. Bukan. Jadi ini nih pentingnya. Sekarang kita ngobrol-ngobrol, Ya. aku juga Aku pengen kamu tahu, soalnya memang ini sering ditanya sama penumpang, kenapa nggak boleh? Karena Ya. kamu harus lihat, kamu jadi matanya pilot. Tapi kenapa tidak pernah kasih tahu? Kenapa tidak, maksudnya tidak dikasih keseluruhan pengetahuan ke penumpang? Gak ada waktunya Bang, harus ikut training mereka. Oke, tapi kan ini kan kalau Ini aku harus sekarang ya, iya, enggak iya. seperti gini. Aku penumpang kan, aku tidak akan pernah tahu kalau kamu nggak bertanya seperti Enggak, ini. iya ya, harusnya nanti harusnya di kartu pesawat itu ada nggak ya? Enggak ada ya? kayaknya, enggak Kalau ada. seatbelt ada ya? Enggak Kalau ada, itu seatbelt enggak ada. Ya, Jadi harusnya. buka pintu jendela, jadi itu Jendela, cuma pintu jendela tray doang. table harus dikunci, semuanya Iya. harus item masuk ke Ya, bawah. tapi tidak ya. dikasih tahu kenapa jendela Alasannya harus harus dibuka. dibuka. Ya, itu. Biasanya kalau kita lebih aku juga suka ngelihat pramugari atau yang cowok pramugara ya. Itu mereka juga ngebersihin toilet beneran. Iya dong, betul. Jadi bukan cuma yang lenggak-lenggok bawa Enggak. tray. Enggak. Dan kalian juga di training seperti itu untuk membersihkan toilet? Iya. Betul sekali. Jadi kalau di pesawat A380 ada shower spa-nya di business class ya, Ya. ada tempat mandi, itu Ya. ada satu orang khusus kru tambahan untuk bersihin toilet. Dia kerjanya cuma bersihin toilet Ya, doang. oke. Tapi kalau selepas itu di mana-mana juga harus bersihin. Aku bersihin toilet. Jadi Itu ngebersihin toilet ada nama-namanya atau siapa yang sempat? semua harus ya, jadi nanti kalau di pesawat itu ada jadwalnya. Ya. Ya sama kayak di restoran persis. Meskipun kalau di restoran kan beda ya, yang masak yang ini nih. Jadi kita ada alatnya semua lengkap ya, karena kan hygiene gitu. Jadi harus pakai gloves, harus pakai ini. Tapi memang itu kewajiban kru harus bersihin toilet ya. Itu apa benar pengaruh signal di telepon bisa mempengaruhi pesawat jatuh karena signal telepon? Bisa, jangan bandel ya. Itu beneran. Beneran. Karena apa? Tapi kenapa di pesawat internasional punya wifi bisa pakai telepon? Kalau lagi cruising altitude semua boleh. Kan kalau seatbelt, kalau tanda kenakan sabuk pengaman dimatikan, kamu Ya. boleh nyalain telepon lagi, Oh, oke. wifi nyala. Tapi ketika landing dan take off, kalau pramugari bilang pesawat pesawat telepon harap Ya. dimatikan, itu Ya. harus dimatikan. Ya. Karena kalau itu kan radio ya, gelombang radio. Ya. Sementara pilot berkomunikasi dengan- sama ATC sama controller di darat pakai radio. Ya. Jadi kalau kebanyakan orang yang pakai 1-2 sih nggak ngaruh ya. Hmm. Tapi kita nggak bisa bilang 1-2 boleh pakai, nggak bisa kan? Ya, Karena ya, yang pakai pasti ya, banyak. ya. Itu akan mengganggu sistem komunikasi dalam Jadi itu benar. dalam skala yang banyak ya sebenarnya. Jadi kalau 600 orang pakai semua wifi, nah itu bisa bahaya. Dan 4 pesawat mau landing misalnya, cuman kalau 1-2 sebenarnya nggak apa-apa sih. Tapi jangan di encourage gitu. Jadi apalah ruginya 7 menit dimatiin gitu? Apa benar kalau bawa durian bisa mempengaruhi pesawat? Aku Enggak, nanya- bau. Nggak boleh ya, bener. Iya, nggak Karena boleh itu bau. karena Iya, nggak boleh. bukan karena tekanan gas segala macam. Enggak. Karena baunya. Itu Jadi kita tuh sebenarnya banyak dengar. bener ini jadi fakta dan rumor ya. Iya, tapi karena kita banyak mendengar karena tidak boleh dibawa durian karena tekanan gas dari durian itu bisa mempengaruhi berat dari pesawat. Enggak, itu karena bau. Itu tuh gila banget baunya, Bang. Jadi karena itu juga karena bau, Iyalah. bukan karena Itu apa-apanya. orang bisa muntah soalnya. Adisti, makasih udah ngobrol-ngobrolnya. Jadi aku sekarang Sama-sama. jadi tahu kenapa kita tidak boleh nyalakan pesawat telepon. Yes, kenapa- Jadi aku tahu kenapa jendela Harus mesti dibuka. dibuka. Sana juga kita juga bisa ngontrol Ya. kalau ada api Iya. segala macam. Jadi aku tahu sekarang kenapa bawa durian nggak boleh. Itu karena alasannya bau ya, bukan karena Iya juga. tekanan gas dari durian itu. Kalau bawanya 50 ton ya mungkin ya. Iya. Tapi nggak mungkin kan? Oke, jadi aku jadi sekarang jadi lebih tahu, dan juga mungkin yang di rumah yang selama ini penasaran Ya. kenapa makannya sedikit gitu. Jadi sudah kejawab semuanya. Ya. Dan sukses aja Disti buat vlognya. Makasih Bang Reza, makasih banget ya. Aku ada di vlog aku nanti ya. Giliran aku yang bakal tayangin. Ya, nanti jangan lupa untuk mampir ke channelnya Adisti Anggraini. Ya. Dan sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Dadah. Be happy for this moment. Welcome to the family. As I am.